Halo guys, welcome back to my channel di channel YouTube Privasaan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema ada jurusan dan juga fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, atau biasanya disingkat dengan nama Undip. Nah, jadi kita di sini bakalan ngebahas terkait banyak hal guys ya. Baik itu dari fakultasnya ada apa aja, kemudian kayak jurusan-jurusan ada apa aja, kemudian kayak tingkatannya dan juga macam-macam. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Oke, teman-teman. Jadi yang namanya kuliah itu kan ada beberapa tingkatan ya. Ada yang namanya D3, ada yang namanya S1, ada yang namanya D4, S2, S3 kayak gitu. Namun sebelum kita mau masuk ke dalam ada apa aja sih jurusan dan juga fakultas di Undip sendiri, ya saya mau mengenalkan terlebih dahulu terkait dari ini sih sebenarnya adalah gambaran secara umum buat teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang duduk berada di SD, SMP, SMA atau SMK. Dan semoga ilmu yang bisa kita berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua agar nantinya tidak salah memilih jurusan dan juga tidak memilih dalam ibaratnya kayak apa namanya memilih sekolah kayak gitu. Oke, jadi yang pertama ya guys ya, itu ada yang namanya D3. Jadi yang perbedaan dasar ketika kita berada di kuliah D3, S1, S2 ataupun S3 itu sebenarnya apa namanya? Itu berbeda. Jadi bukan nggak sama kayak gitu. Ibaratnya kan di sini mungkin kayak lama waktunya, kayak tugas akhirnya dan sebagainya, gelarnya juga. Jadi kan untuk yang D3 itu kan masa kuliahnya itu 3 tahun, di mana untuk 1 tahunnya itu 2 semester. Biasanya kan untuk 1 semester itu kan ada 6 bulan kayak gitu. Jadi untuk 1 tahun itu 2 semester. Nah, ketika jadi teman-teman semua itu kok kuliah D3, itu nanti buat kayak waktunya itu 3 tahun. Jadi jadi 6 semester kayak gitu. Untuk gelarnya yang akan didapatkan itu juga beda. Kalau D3 itu biasanya ahli madya. Tapi kalau untuk dari tugas akhirnya itu ataupun dari syarat buat kelulusan itu kita biasanya mengerjakan yang namanya tugas akhir kayak gitu. Mungkin teman-teman semua ya mungkin ada yang punya tetangga, saudara atau teman kakak yang mungkin kalau ditanya kak sedang ngapain sih? Oh saya lagi ngerjain tugas akhir deh. Saya sedang ngerjain skripsi, saya sedang ngerjain tesis, saya sedang ngerjain disertasi dan juga macam-macam kayak gitu. Jadi kalau D3 itu namanya adalah tugas akhir. Oke lanjut ya, yang namanya S1 ataupun dari D4. Sebenarnya ini hampir sama aja sih. Untuk waktunya juga sama, 4 tahun atau sekitar 8 semester, di mana untuk tugas akhirnya ini bernama skripsi, kayak gitu guys. Kemudian untuk gelarnya itu adalah gelar sarjana. Mau sarjana teknik, sarjana peternakan, sarjana apa, itu menyesuaikan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada S2. S2 ini masa jangkanya itu kurang lebih 2 tahun ya kan. Itu ada 4 semester. Itu untuk gelarnya sendiri adalah magister kayak gitu. Magister ya kan. Untuk tugas akhirnya itu bernama tesis. Ya. Kemudian kalau S3 sendiri itu programnya yang namanya kurang lebih itu waktunya 3 tahun ya. Itu namanya doktor ya kan gelarnya. Kemudian untuk tugas akhirnya namanya disertasi kayak gitu. Mungkin untuk perbedaan ya yang secara umumnya emang terletak pada waktu, kemudian kayak gelarnya, kemudian kayak jangka waktunya juga yang udah saya jelasin tadi, kemudian kayak tugas akhir kayak gitu. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi kita di sini bakal ngejelasin terkait dari jurusan dan juga fakultas apa aja ada. Ya, ada keslip lidahnya. Ada jurusan dan juga fakultas apa aja yang ada di Undip kayak gitu. Nah, ini saya udah bawain contekan banyak banget guys. Ya. Karena emang di Undip sendiri tuh jurusan sama fakultasnya juga banyak. Jadi nggak mungkin saya hafal per tiap jurusan, per tiap fakultasnya saya hafalin ya nggak mungkin kayak gitu guys. Makanya kita buat contekannya. Oke, untuk dari sumber ini ya, sumber contekan iya saya buat ini. Itu untuk linknya sudah ada di kolom deskripsi. Jadi kita di sini bakalan ngejelasin terkait dari jurusan dan juga fakultasnya aja secara umum. Namun buat teman-teman semua yang pengen lihat kayak misalnya kayak kuota dan juga kayak misalnya kayak apa namanya golongan UKT gitu juga di link itu juga ada. Nanti bisa dilihat aja dan juga di apa namanya dibuka-buka kayak linknya kayak gitu. Selain di situ juga ada link buat bukan hanya ke Undip aja tapi ada di perguruan tinggi lainnya. Nah, itu teman-teman semua bisa diakses di link yang ada di kolom deskripsi kayak gitu. Oke guys, langsung aja ya. Jadi untuk fakultas yang pertama di Undip itu ada yang namanya FEB. FEB itu singkatan dari Fakultas Ekonomika Bisnis. Nah, di mana ini tuh juga ada yang namanya kayak apa namanya tingkatan S1, S2, S3 juga. Kalau untuk yang S1 itu ada jurusan yang namanya akuntansi, kemudian ada manajemen juga, ada ekonomi syariah, ada IESP, ilmu ekonomi studi pembangunan. Kemudian untuk yang S2 itu ada manajemen, kemudian ada IESP juga, ada akuntansi juga. Kemudian untuk yang strata S3 itu ada yang namanya ilmu ekonomi. Jadi mungkin teman-teman semua yang sekarang ya
mungkin besok itu pengen masuk ke jurusan ini, salah satu ini ya, nanti masuknya di FEB Undip kayak gitu. Tapi kalau untuk yang di perguruan-perguruan tinggi lain mungkin sedikit berbeda kayak gitu ya guys. Ini kita membahas yang seputar Undip ataupun Universitas Diponegoro kayak gitu. Oke, next untuk fakultas yang kedua yaitu Fakultas Hukum. Nah, di mana Fakultas Hukum ini juga ada sama yang namanya S1 sampai S3. Di mana untuk S1-nya ini ada jurusan Ilmu Hukum. Nah, ilmu hukum ini juga mempelajari terkait banyak hal guys ya, baik itu dari hukum perdana, perdata, tata negara, administrasi negara, agraria, dagang, Islam, internasional, hak asasi manusia, dan tentunya masih banyak lagi. Untuk dari video terkait dari kuliah di jurusan hukum juga kita udah buatin di video-video sebelumnya. Nanti teman-teman yang pengen kuliah di jurusan hukum juga bisa ditonton terkait dari video-video terkait dari kuliah di jurusan hukum itu ngapain aja sih kayak gitu. Tetapi untuk yang video kemarin kami buat itu adalah jurusan hukum di UGM, Universitas Gadjah Mada kayak gitu. Tapi ya nggak berbeda jauh kalau ya namanya ilmu hukum yang mempelajarinya seputar itu kayak gitu. Oke, lanjut yang kedua terkait di S2-nya ini mempelajari dari ilmu hukum dan juga kenotariatan. Kemudian untuk S3-nya ini ada kok mempelajari itu tadi jurusan ya guys ya. Ilmu hukum sama kenotariatan itu jurusannya. Kemudian yang S3 itu ada jurusan ilmu hukum. Nah, itu adalah jurusan-jurusan yang ada di FH atau Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro. Oke, next untuk yang fakultas ketiga yaitu FISIP atau singkatannya sendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Itu ada juga S1 sampai S3. Itu untuk S1-nya itu ada jurusan administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, hubungan internasional. Kemudian untuk yang S2 itu ada ilmu administrasi, ilmu komunikasi, ilmu politik. Kemudian untuk yang S3 itu ada administrasi publik, ada ilmu sosial juga kayak gitu guys. Jadi mungkin teman-teman semua yang bingung nih ataupun sekarang ibaratnya wah saya pengen masuk di apa namanya ilmu administrasi tapi di mana ya? Nah, ini di Undip juga ada yang namanya ilmu administrasi kayak gitu. Oke, lanjut fakultas yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Oke, FK. FK itu adalah singkatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi di jurusan ini ya lebih lengkap lagi guys ya. Ada yang namanya S1. S1 itu ada jurusan kedokteran, kemudian keperawatan, jurusan ilmu gizi, kedokteran gizi, farmasi kayak gitu. Kemudian kalau yang untuk yang S2-nya itu ada ilmu biomedik, ilmu keperawatan, ilmu gizi. Kemudian untuk yang S3 itu ada ilmu kedokteran. Nah, di sini tuh kedokteran itu juga fakultas kedokteran itu ada yang namanya kayak pendidikan profesi gitu. Profesinya contohnya nih profesi dokter, profesi perawat kayak gitu-gitu. Ada juga yang namanya pendidikan buat khusus spesialis dan juga subspesialis. Nah, ini yang namanya pendidikan spesialis dan juga subspesialis ini itu udah banyak banget guys. Ibaratnya kan apa namanya di Undip itu banyak banget kayak pendidikan ini jurusan-jurusannya itu. Jadi kita ibaratnya apa ya bakalan nyebutin nggak semuanya sih soalnya emang banyak banget ya. Nah itu untuk dari pendidikan spesialis itu ada yang namanya jurusan ilmu bedah, bedah syaraf, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu kesehatan kulit kelamin, kemudian ada psikiatri, kemudian ada macam-macam guys. Itu yang namanya spesialis. Kemudian untuk yang subspesialis sendiri ini ada jurusannya yang namanya fertilitas dan juga endokrinologi, ada reproduksi, ada fetal maternal, apa nih urologi, bedah, onkologi, pokoknya macam-macam guys. Yang kalian mungkin apa namanya sekolah di fakultas kedokteran terus mau lanjut di profesinya, ya Undip juga ada kayak gitu. Oh ya bagi teman-teman semua yang ibaratnya apa ya, yang pengen tahu terkait ini jurusannya tuh apa aja, ada apa aja sih, itu mungkin bisa dicatat biar apa nantinya ketika kalian melihat video ini juga ibaratnya tidak lost gitu kan. Masa kalian mau ngapalin juga sebanyak ini fakultas dan juga ada jurusan apa aja, masa mau kalian hafalin lawang saya yang kuliah di Undip 4 tahun aja ya nggak hafal sama jurusan-jurusannya, makanya saya catat kayak gitu guys. Oke, lanjut ya. Fakultas yang selanjutnya itu yang kelima itu adalah FPIK atau singkatannya dari Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan. Nah, itu S1-nya ada sumber daya akuntik, ada sumber daya akuatik, ada akuakultur, ada perikanan tangkap juga, ada teknologi hasil perikanan, ilmu kelautan, oceanografi. Kemudian untuk yang S2 sampai S3-nya ada yang namanya manajemen sumber daya pantai, ada yang namanya ilmu kelautan gitu. Ya, kalau ditanya masalah terkait dari dekat laut nggak sih? Kalau misalnya kita apa ya masuk FPIK itu sering main ke laut nggak? Ya kebanyakan sih tergantung dari jurusan juga sih teman-teman kayak gitu. Oke lanjut nih untuk fakultas yang keenam itu ada namanya FPP. FPP itu adalah Fakultas Peternakan dan juga Pertanian. Itu adalah fakultas saya kemarin. Tapi saya di jurusan S1 Peternakan. Oke, jadi untuk dari jurusan S1 itu ada yang namanya Peternakan, ada yang namanya Teknologi Pangan atau disingkat dari Tekpang, ada yang namanya Agroteknologi, ada Agribisnis. Kemudian S2-nya ada Ilmu Ternak, Agribisnis. Kemudian S3-nya ada Ilmu Ternak kayak gitu. Oke lanjut ya, untuk fakultas yang ketujuh itu ada yang namanya Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi Undip itu ada S1 sama S2. S1 itu ya
Fakultas Psikologi. Untuk yang S1 itu jurusannya jurusan psikologi. Nah, itu mempelajari apa aja. Kemarin di video-video selanjutnya juga ada, kami udah mendatangkan narasumber terkait dari ini ya. Kuliah di jurusan psikologi itu ngapain aja, kuliahnya kayak gimana, ya masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa nonton video kami ya, yang sebelum video ini ada yang namanya kuliah di jurusan psikologi gitu. Ya, secara umum sih kayak psikologi itu kayak mempelajari psikologi umum, perkembangan, pendidikan, sosial, kemudian ada industri dan juga organisasi, dan tentunya masih macam-macam. Kalau untuk yang S2-nya ada juga yang namanya psikologi juga jurusannya kayak gitu. Oke, kalau teman-teman semua mungkin terkait dari Kak, ini tuh yang dibahas cuma S1, S2, S3 aja sih, atau ada yang namanya D3 sama D4-nya? Oke, untuk di video nanti ya, di video belakang ini kita bakalan ngebahas juga terkait dari ada program untuk dari D3-nya, D4-nya, kayak gitu kita bakalan ngebahas juga. Oke, jadi teman-teman yang pengen D3, ya udah tunggu aja video ini sampai habis kayak gitu. Di akhir, maksudnya nggak sampai habis, tapi di akhir nanti kayak gitu. Lanjut ya, untuk fakultas yang ke-8 yaitu adalah Fakultas FSM atau yang namanya Fakultas Sains dan juga Matematika. Untuk S1-nya itu ada jurusan matematika, biologi, kimia, fisika, statistik, teknologi informatika, teknik informatika, bioteknologi juga. Kemudian untuk yang S2 itu ada biologi, fisika, kimia, matematika, kayak gitu guys. Oke, lanjut ya. Fakultas yang ke-9 yaitu FIB atau Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini ada D3-nya, D3 Kearsipan, Bahasa Inggris, Perpustakaan dan juga Informasi, Sastra Jepang. Kemudian S1-nya ada S1 Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Jepang, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Sejarah, Antropologi Sosial, kayak gitu. Kemudian untuk yang S2-nya ini ada Ilmu Sastra, ada Ilmu Linguistik, ada Ilmu Sejarah juga. Untuk S3-nya ada Ilmu Sejarah, kayak gitu. Oke, lanjut yang ke-10 ini adalah FT. FT itu singkatan dari Fakultas Teknik. Nah, ini biasanya dari teman-teman semua yang apa ya, biasanya kebanyakan jurusan tuh ya di sini. FT itu memang banyak banget jurusannya guys ya, karena ada macam-macam teknik kayak gitu. Nah, untuk yang S1 itu ada fakultas ada teknik sipil, ini jurusan ya, jurusan teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik PWK atau perencanaan wilayah dan juga kota, teknik industri, teknik lingkungan, teknik perkapalan, geodesi, geologi, sistem komputer. Nah, banyak banget kan guys ya untuk S1-nya. Kemudian ada S2-nya. S2-nya ada teknik sipil, ilmu arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, pembangunan wilayah dan juga kota, teknik elektro, teknik industri, kayak gitu. Kemudian ada S3-nya. S3 ada teknik sipil, ilmu arsitektur dan perkotaan, teknik kimia, teknik mesin. Kemudian ada program profesi juga ya, atau yang namanya PSPPI atau program profesi insinyur kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11 itu adalah FSM. FSM itu Fakultas Kesehatan FKM ya. FKM itu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu ada jurusan untuk yang pendidikan S1 itu ada jurusan Kesehatan Masyarakat, kemudian untuk yang S2-nya ada Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, juga Kesehatan Masyarakat juga. S3-nya ada jurusan Kesehatan Masyarakat. Kemudian untuk yang ke-12 ini adalah sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu ya tadi yang D3 yang apa namanya? Akan kita bahas di akhir-akhir video. Berarti video ini hampir berakhir ya? Iya, iya emang hampir berakhir. Oke, sekolah vokasi itu D3 itu ya guys ya, yang pendidikannya 3 tahun, kayak gitu. D3 itu ada yang namanya D3 Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Hubungan Masyarakat, Teknologi Elektronika, Bahasa Inggris, Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal, Teknologi Instrumentasi, Teknik Sipil, Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, Gambar Arsitektur, Administrasi Pertanahan, Manajemen, Administrasi Pajak, Akuntansi, Usaha Budidaya Ternak, Administrasi Perkantoran, Manajemen Pemasaran, Keuangan Publik, Perpustakaan dan Informasi, Kearsipan, Bahasa Jepang. Wih, macam-macam guys untuk D3-nya kayak gitu. Kemudian D4-nya ada teknologi rekayasa kimia industri, ada teknologi rekayasa otomasi, rekayasa perencanaan mekanik, akuntansi perpajakan kayak gitu. Ini sedikit tambahan ya teman-teman buat yang program pasca sarjana atau S2 itu ada yang namanya ilmu lingkungan, epidemiologi, sistem informasi dan juga energi. Kemudian untuk yang tambahan S3 ini ada program yang namanya ilmu lingkungan juga. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja buat video jurusan dan juga fakultas yang ada di Undip Universitas Diponegoro. Mungkin bagi teman-teman semua yang sekarang sedang berada duduk di bangku SMP, SMA, S1 ataupun SMK yang pengen kuliah di Undip, ya kalian kenali dulu ibaratnya kayak apa namanya, jurusan-jurusannya itu ada apa aja. Saya pengen jurusan apa, saya itu sekarang di IPA atau IPS, terus caranya masuk ke jurusan Undip itu harus saintek atau Sosum, terus saya harus pakai SNPTN atau SBMPTN atau dari ujian mandiri dan sebagainya. Pokoknya mulai dari sekarang
ya. Pokoknya dikenali dulu nih kampus yang akan kalian buat kuliah itu kayak apa, kemudian kuotanya berapa, cara masuknya gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke teman-teman semua, bagi kalian tetap semangat yang pengen kuliah di Undip. Pokoknya jangan sampai menyerah ya, sampai kalian mengejar apa yang kalian inginkan, buat sampai kalian bisa masuk ke Undip kayak gitu. Mungkin cukup itu aja buat perbincangan ngobrol happy kita pada hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Privasan Aka dan juga see you the next time video. Dadah!